dengan NIM 192111197 dan saya sendiri Fauziah Nida Afifah dengan NIM 202111075. Modern sering dipahami sebagai gagasan pembaruan dan dipertentangkan dengan gagasan tradisional. Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, fiqh, hukum Islam merupakan salah satu disiplin ilmu klasik yang senantiasa syarat dengan wacana yang menarik. Watak alamiah hukum Islam sebagai bagian dari syariat Islam yang bersifat ilahiyah dan permanen, qot'i, serta hukum diterima secara take for granted di satu sisi dan posisinya sebagai produk istihadi yang acap kali dihasilkan dari sumber-sumber Islam yang relatif. Di sisi lain menjadikan hukum Islam menjadi wajah yang berbeda. Objektif hukum Islam klasik yang terbagi menjadi 6 periode. Yang pertama, hukum Islam pada masa Rasulullah. Kedua, hukum Islam pada masa Khalifatul Rasyidin. Ketiga, Islam pada masa tabi'in, adanya perluasan wilayah Islam. Periode keempat, hukum Islam pada masa keemasan. Periode kelima adalah hukum Islam pada stagnas jumud. Periode keenam adalah hukum Islam pada masa kebangkitan kembali. Yang pertama, periode Islam pada masa Rasulullah. Kedua, hukum Islam pada masa Khalifatul Rasyidin. Pada periode ini tidak berbeda dengan Islam periode pertama. Namun pada periode ini para sahabat telah mampu melakukan fatwa dengan cara pertama. Sahabat melakukan penelahan terhadap Al-Quran dan hadis dalam menyelesaikan suatu persoalan. Apabila tidak ditemukan pada kedua sumber tersebut, mereka kemudian melakukan ijtihad. Yang periode ketiga yaitu hukum pada masa tabi'in. Adanya perluasan Islam dengan otomatis terjadi persebaran para fuqaha di seluruh daerah. Perluasan yang telah dibuka yang dapat memberikan pengaruh tersendiri pada perkembangan hukum Islam. Pada periode keempat tentang hukum Islam pada masa keemasan. Seiring dengan perkembangan gerak ilmiah dan kodifikasi ilmu dan Islam, hukum Islam mencapai puncak keemasan yang ditandai dengan munculnya 4 mazhab fikih dalam Islam. Pada periode kelima, hukum Islam pada masa stagnasi jumud. Pada periode ini muncul fatwa ulama yang terkenal bahwa pintu ijtihad telah tertutup dan terjadilah fanatisme yang berlebihan terhadap mazhab-mazhab tertentu. Periode ini juga ditandai dengan lemahnya kekuasaan kaum muslimin dan terpecah belahnya kekuatan mereka. Pada periode ke-6 tentang hukum Islam pada masa kebangkitan kembali. Masa ini dimulai pada abad 13 Hijriah hingga sekarang ini, yang ditandai dengan menipisnya fanatisme mazhab dan usaha keras fuqaha dan mujtahidin untuk menghidupkan kembali kajian. Masih dengar suara saya, Pak? Halo? Masih, Mbak. Masih, Mbak. Tadi kayaknya Mas Fajar udah gabung. Sampun, Mas Fajar. Enten Mas Fajar mboten? Oh, nggih. Ya udah saya lanjut nggih. Tokoh hukum Islam pada zaman modern. Ada 10, yakni Muhammad bin Abdul Wahab, 2 Sahwaliullah, 3 Muhammad Ali Pasha, 4 Al-Tahtawi, 5 Jamaluddin
Al-Afgahi. 6. Muhammad Abduh. 7. Rasid Rida. 8. Sayyid Muhammad Khan. 9. Sultan Mahmud. 2. 10. Muhammad Iqbal. Faktor tantangan hukum Islam pada masa modern. Yang pertama, hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat. Yang kedua, hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Yang ketiga, bentuk munculnya kader mustahid yang serius. Yang keempat, belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum. 5. Dunia Islam masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam. 6. Bahasa hukum Islam masih kuno. Faktor tantangan hukum Islam pada masa modern. Ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal, hukum Islam bercampur baur dengan hukum adat setempat. Hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Yang ketiga, hukum Islam pada kader mustahil yang serius. Yang keempat, belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum. Yang kelima, hukum Islam masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam. Yang keenam, bahasa hukum Islam masih kuno. Yang eksternal itu sebagai konsekuensi dari perkembangan peradaban manusia yang menuntut jawaban dan ketetapan hukum dengan segera. Misalnya, praktik closing atau masalah beredarnya pil penghancur janin. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut, yakni perlu adanya upaya pengembangan hukum Islam dengan cara mengoptimalkan fungsi ijtihad. 2. Adanya persatuan pendapat di antara mazhab-mazhab, yaitu tentang permasalahan tertentu demi kepastian hukum. Yang ketiga, perlu adanya rasionalisasi pada hukum Islam. Rasionalisasi hukum Islam sangat pada hukum Islam alternatif dari khazanah hukum Islam yang telah ada. Yang keempat, perlu menyusun hukum-hukum syariat dan hukum fiqh dalam bab yang jelas, sistematis, kemudian dituangkan pada bentuk undang-undang. 5. Perlu terus-menerus dicetuskan kader fuqaha, ulama hingga peneliti dengan spesifikasi yang jelas. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dilanjutkan dengan tanya jawab. Bentar saya ngecek ke sini dulu. Halo? Halo? Ini kelas Mbak Diana itu kelas mana? Kelas Mbak Fauzia kelas E. Mohon bisa gabung dengan yang F ya. Saya coba saya share ya anunya. Yang jam 6, yang mulai jam 6. Kok beda? Ini saya tutup dulu. Maaf, ini ada dua link yang beda ya. Yang mulai jam 6. Di kelas E ya sebenarnya. Bentar. Kelas G.
Kelas bentar. Ya, kelas E sudah masuk ini ya. Halo, sudah ada kelas E? Halo Pak, sebagian belum Pak. Ya, ini masih Dari menunggu. tadi kelas F juga udah masuk, Pak. Dari jam 6. Oke, ya, ya. Selanjutnya mungkin bertanya jawabnya silahkan dimulai untuk kelas F. Kalau kelas E sudah siap sekaligus silahkan presentasi. Baik, Pak. Ya, silakan. Waktunya tinggal 40 menit ya. Silakan untuk kelas E dan F. Pak, mohon maaf, nanti jam 7 itu kelas F juga ada mata kuliah lain. Oke, makanya dipercepat aja. Kelas E, tadi F sudah ya. Silakan E. Mungkin satu penanya untuk kelas F saya persilahkan. Nanti biar dilanjut kelas E. Silakan untuk kelas F yang ada pertanyaan. Saya persilakan kelas E untuk menyampaikan makalahnya karena kelas G dan F sudah menyampaikan. Silakan kelas E.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Fiona Himawati, NIM 18211029, dan Berlian Utia Pasak, NIM 192111152. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hukum Islam pada zaman modern. Next step, Mbak. Yang pertama, sejarah lahirnya pemikiran Islam modern. Kata modern, modernisasi berasal dari barat. Modernisme mengandung arti pikiran aliran, gerakan dan usaha-usaha yang untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi, semua itu menjadi sesuai dengan pendapat-pendapat dan keadaan-keadaan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan modernisasi adalah pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai tuntutan hidup masa kini. Pikiran dan aliran itu muncul antara tahun 1650 sampai 1800 Masehi, suatu masa yang terkenal dalam sejarah Eropa sebagai The Age of Reason atau Enlightenment, yakni masa pemujaan akal. Next slide, Mbak. Sedangkan pemikiran dalam Islam lahir jauh sesudah munculnya Islam. Setelah melalui sejarah yang panjang, hal tersebut berangkat dari kepentingan-kepentingan sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah SAW, kaum muslim tidak mengalami masalah berat ketika berhadapan dengan masalah seperti akidah, ibadah, dan muamalah. Karena masalah yang ada dapat langsung dirujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslim mulai menghadapi berbagai masalah. Masalah yang muncul paling awal adalah siapakah pengganti Rasul yang akan menjadi pemimpin umat. Pengganti Muhammad SAW sebagai Rasul tidak mungkin ada, karena telah diketahui bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman. Akan tetapi, pengganti beliau sebagai kepala negara yang membuat banyak perbedaan pendapat dari kalangan sahabat dan keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak. Dari sinilah muncul cikal bakal munculnya pemikiran-pemikiran baru dari kalangan sahabat. Jawaban dari masalah awal akhirnya tercapai dengan kesepakatan ronggak kepemimpinan diserahkan kepada Abu Bakar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fiona. Baik, selanjutnya faktor lahirnya pemikiran modern dalam Islam. Nah, itu tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal ada dua, yaitu imperialisme barat. Yang kedua, kontak dengan modernisme di barat. Terus kalau faktor internal, yang pertama kemunduran pemikiran Islam, terus bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Penjelasannya yang pertama, faktor eksternal imperialisme barat. Imperialisme dan kolonialisme barat terjadi akibat disintegrasi atau perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam yang jauh sebelum kehancuran peradaban Islam pada pertengahan abad ke-13 Masehi, yaitu ketika munculnya dinasti-dinasti kecil yang melepaskan diri dari pemerintahan pusat kekhalifahan Bani Abbasiyah. Setelah runtuhnya peradaban Islam, perpecahan yang terjadi di tubuh umat Islam bertambah parah dengan maraknya pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintahan pusat Islam yang mengakibatkan pudarnya kekuatan politik Islam dan melepasnya daerah-daerah yang sebelumnya menjadi bagian dari kekuasaan Islam. Terus yang kedua, kontak dengan modernisme di Barat. Sejak abad ke-16 Masehi,
Barat mengalami suatu babak sejarah yang baru, yaitu masa modern yang lahirnya para pemikir modern yang menyuarakan kemauan ilmu pengetahuan dan berhasil menumbangkan kekuasaan gereja. Karena keberhasilannya inilah dicapai peradaban Barat yang hingga kini masih mendominasi dunia. Sementara itu, dunia Islam pada waktu itu sedang berada dalam masa kemundurannya, karena interaksinya dengan modernisme di Barat mulai menyadari pentingnya kemajuan dan mengikhlami mereka untuk memikirkan bagaimana kembali memajukan Islam. Terus faktor internal. Yang pertama, kemunduran pemikiran Islam. Kemunduran pemikiran Islam terjadi setelah ditutupnya pintu ijtihad karena pertikaian yang terjadi di antara sesama umat Islam dalam masa khilafiyah dalam pembatasan mazhab fikih pada imam yang empat saja, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Penutupan pintu ijtihad ini telah menimbulkan efek negatif yang sangat besar di mana umat Islam tidak lagi memiliki etos keilmuan yang tinggi dan akan tidak diberdayakan dengan maksimal, sehingga yang dihasilkan oleh umat Islam hanya sekedar pengulangan-pengulangan tulisan yang telah ada sebelumnya tanpa inovasi-inovasi yang diperlukan sesuai dengan kemajuan zaman. Yang kedua, faktor internal. Bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Selain kemunduran pemikiran Islam yang menjadi faktor lahirnya pemikiran modern dalam Islam, adalah bercampurnya ajaran Islam dengan unsur-unsur di luarnya. Pada masa abad ke-19 Masehi, umat Islam banyak yang tidak mengenal agamanya dengan baik, sehingga banyak unsur di luar Islam dianggap sebagai agama. Maka tercampurlah agama Islam dengan unsur-unsur asing yang terwujud dalam bid'ah, khurafat, dan tahayul. Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa faktor eksternal yang paling utama dalam mempengaruhi munculnya pemikiran modern dalam Islam, sedangkan faktor internal telah ada sebelum masa-masa modern Islam yang lebih dulu melatar belakangi lahirnya pemikiran-pemikiran modern dalam Islam, karena pemikiran modern dalam Islam tidak lain adalah kelanjutan pemikiran pembaruan yang telah ada sebelumnya atau pemikiran pembaruan pada masa klasik. Terus tokoh-tokoh pemikiran Islam modern itu ada 5. Yang pertama Ibnu Taimiyah, yang kedua Muhammad Ibnu Abdul Wahab, yang ketiga Jamaluddin Al-Afghani, yang keempat Muhammad Abdul, terus yang kelima Muhammad Rashid Ridho. Terus perkembangan Islam pada era modern itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pada bidang ilmu pengetahuan, yang kedua perkembangan kebudayaan pada masa pembaharuan, yang ketiga arsitektur. Baik, sekian dari presentasi kelompok 9. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Mbak. Silahkan, Mbak. Saya Anu Wulandari, NIM 192111159. Izin bertanya, bagaimanakah tantangan yang harus dihadapi dalam perkembangan hukum Islam pada zaman modern ini? Terima kasih. Baik, Mbak. Izin bertanya, Mbak.
Silahkan, Mbak. Bagaimana kedudukan hukum Islam terhadap pembentukan hukum nasional pada saat sekarang? Terima kasih. Nama dan NIM, Mbak. Cynthia Chandra Dewi, NIM 192111166. Baik, Mbak. Terima kasih. Izin bertanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Atifah Fajar Rahmadani, NIM 192111173. Apakah modernisasi bertentangan dengan ajaran Islam dan bagaimanakah cara kita menyikapi modernisasi tersebut? Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak. Sama-sama. Izin bertanya, Mbak. Monggo, Mbak. Saya Hanifah Syarifatul Istiqomah, NIM 19211111161. Bagaimana cara atau pedoman dari hukum Islam untuk merespon persoalan yang muncul dalam masyarakat modern? Terima kasih. Baik, Mbak. Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, izinkan kelompok kami berdiskusi sebentar. Oke. Silakan bisa direspon dulu. Baik, saya Berlin Utiafasa. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Hanifah. Bagaimana cara atau pedoman dari hukum Islam untuk merespon persoalan yang muncul dalam masyarakat modern? Jawabannya, untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern, sedikitnya ada 5 faktor yang dapat menjadi pedoman, yaitu yang pertama, perlu adanya upaya pengembangan hukum Islam dengan cara mengoptimalkan fungsi ijtihad. Yang kedua, perlu penyatuan pendapat di antara mazhab-mazhab tentang masalah-masalah tertentu yang serupa demi kepastian hukum. Yang ketiga, perlunya rasionalisasi hukum Islam. Yang keempat, perlunya penyusunan hukum-hukum syariat dan hukum-hukum fikih dalam bab-bab yang jelas sistematis, kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang. Yang kelima, perlunya terus-menerus dicetak kader fuqaha ulama dan peneliti dengan spesialisasi yang jelas. Bagaimana Mbak Hanifah? Iya, Mbak, sudah. Terima kasih, Mbak Perlian. Iya, Mbak, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cynthia Sandra. Bagaimana kedudukan hukum Islam terhadap pembentukan hukum nasional pada saat sekarang? Jawabannya, hukum Islam sekarang sudah bisa berlaku langsung tanpa melalui hukum adat. Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam. Sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Islam yang memeluk agama Islam. Selain dari itu, dapat pula dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum di Indonesia, kedudukan hukum Islam sama dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada, tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Atifah. Apakah modernisasi bertentangan dengan ajaran Islam dan bagaimana cara kita menyikapi modernisasi tersebut? Jawabannya, sebab Islam adalah agama yang universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam. Dengan demikian, pada dasarnya, modernisasi bukanlah sebuah esensi yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Lalu, bagaimana cara kita menyikapinya? Yang pertama, menyaring budaya modernisasi yang masuk. Yang kedua, mengambil hal positif dari modernisasi. Yang ketiga, mengikuti nilai-nilai Pancasila agar tidak terlalu terpengaruh dari modernisasi. Yang keempat, mengambil manfaat dari modernisasi namun tetap menyaring yang positifnya. Bagaimana Mbak Atifah? Sampun Mbak, terima kasih Mbak Berlian. Oke Mbak, sama-sama. Sudah semuanya, Mbak? Kurang Masih. satu, Mbak. Oke, silakan Mbak Fiona dan Mbak Berlin. Baik, selanjutnya dari Arum Sekar Wulandari. Bagaimanakah tantangan yang harus dihadapi dalam perkembangan hukum Islam pada zaman modern ini? Umat Islam terlalu sibuk bertengkar dengan sesama. Perpecahan dan bahkan perseteruan antara mazhab dan aliran ada di depan mata. Padahal umat kini menghadapi banyak tantangan, salah satunya soal kemiskinan. Dunia yang terlalu sibuk memperdebatkan perbedaan, alih-alih melaksanakan kebajikan yang diajarkan Islam. Islam diambang perpecahan baik di dalam komunitas Muslim ataupun di negara Islam. Bahwa pada zaman Nabi hanya ada satu Islam, tak ada Sunni, Syiah. Apalagi sekarang juga terdapat banyak sekali golongan. Al-Quran melarang kita mengajarkan Islam dengan cara yang bisa memecah kita menjadi banyak aliran. Saat ini ada sangat banyak aliran kita sangat terpecah sehingga ada beberapa pihak yang menggunakan antagonisme kita terhadap satu sama lain untuk mencapai tujuan mereka mengendalikan umat Islam. Jadi tantangan yang dihadapi umat Islam pada
masa modern ini adalah adanya banyak perbedaan yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan keruntuhan umat Islam. Baik, sekiranya semua pertanyaan telah terjawab oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata serta kekurangan, kami mohon maaf. Dan waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak dosen. Oke, terima kasih kelompok 9 yang telah menyampaikan makalahnya. Sedikit saya menambahkan apa yang sudah dipresentasikan tadi. Ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan kembali ya. Sekalipun tadi sudah saya sampaikan, di mana abad modern atau periode modern ini menurut Harun Nasution itu dibagi, atau sejarah Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama periode klasik. Ini sejak lahirnya Rasulullah Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 650 Masehi. Ini klasik ya, sampai abad 12 1250 Masehi. Kemudian abad pertengahan itu abad 12 atau 1250 sampai 1800 atau abad 18. Nah, abad 18 inilah periode modern itu, dimulai dari 1800 Masehi dan seterusnya. Apa sih misi yang dibawa oleh modern itu atau modern? Modern itu sendiri adalah baru saja atau just now. Modernus artinya adalah zaman yang baru datang atau nah, yang di zaman modern inilah yang ada perubahan ya. Terutama adalah mindset, cara berpikir dan bertindak. Di mana peradaban modern ini ditandai dengan 2 ciri utama, yaitu rasionalisasi, cara berpikir yang rasional, dan teknikalisasi atau cara bertindak yang teknikal. Nah, sehingga tumbuh sains dan teknologi modern diikuti berbagai inovasi di segenap kehidupan manusia atau kehidupan sosial. Nah, modernisasi juga menyebabkan industrialisasi karena dari rasionalisasi ya, teknikalisasi ini adalah industrialisasi. Nah, abad modern ataupun periode modern ini adalah sebagai suatu kelanjutan dari periode sebelumnya, sebagai suatu sintesis. Kalau di periode taklid itu adalah tesis, maka sintesisnya adalah periode modern. Jadi periode modern tidak akan lahir kalau tidak ada masa kegelapan atau masa taklid ya, masa kemunduran. Maka di masa modern ini disebut dalam bahasa Arab sebagai tajdid, yaitu pembaharuan, di mana adanya transformasi nilai yang mesti berubah, terutama adalah kaitannya dengan mindset, cara berpikir. Tanda-tanda perubahan itu terlihat secara transparan, sederhana, seperti dari statis menjadi dinamis ya, dari jumud kemudian jadi tercerahkan. Kalau jumud itu kan tertutup, kemudian menjadi terbuka, menjadi transparan, menjadi dinamis. Dari tradisional ortodok menjadi rasional ilmiah. Dari fanatik menjadi fleksibel, luas, demokratis, toleran, dan seterusnya. Ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masa-masa modern. Maka muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti halnya Ibnu Taimiyah yang memberikan suatu statement atau kritik bagaimana kembali atau mengembalikan orisinalitas pemahaman dan praktek Islam kepada kajian yang
literal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jargonnya yang sangat terkenal adalah ar-ruju' ila Al-Quran was Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya adalah kembali mengikuti sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran, dari praktek-praktek ibadah maupun muamalah yang terjadi. Karena periode sebelumnya itu terjadi satu taklid, kemudian kultus terhadap individu, kemudian di sisi yang lain kepercayaan kepada animisme dan dinamisme begitu kuat dalam masyarakat, atau keimanan dan ketauhidannya itu tercampur dengan yang khurafat, tahayul. Ini yang terjadi pada periode sebelumnya, sehingga ini merubah bagaimana mindset cara berpikir umat. Di mana titik tekan pada pemikiran modern dalam hasanah Islam atau hukum Islam, pembaharuan yang mengandung gerakan atau reformasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan orisinalitas Al-Quran dan hadis, baik dalam interpretasi tekstual maupun kontekstual. Tadi ya, munculnya paham-paham yang bercampur dengan keimanan dan ketauhidan agar adanya suatu pemurnian. Kemudian menegaskan kembali proporsional ijtihad secara real dengan pemberantasan terhadap taklid dan trek ekstrim atau taklid buta, mengadakan perombakan sosial umat Islam yang terbelakang, kemudian menggiringnya mengadakan pencapaian kemajuan sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu perubahan-perubahan sosial. Maka kalau dalam ilmu sosiologi sangat jelas ya, modernisasi ataupun industrialisasi ini menyebabkan suatu proses perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Tadi dijelaskan ada faktor intern dan ekstern ya. Kalau eksternal itu dari faktor yang luar, tapi dari internal adalah terkait dengan sikap mental dan cara berpikirnya, cara memecahkan masalah. Nah, inilah yang menjadi problem. Sehingga periode modern ini pemikir-pemikir hukum Islam itu seperti Jamaluddin Al-Afwan, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, sampai tokoh-tokoh yang sekarang. Kalau di Indonesia memang ada tokoh-tokoh seperti Ibrahim Hussein, Ahmad Azhar Basir, Nasution, Munawir Sazali, Mukhtar Adam, Jalaluddin Rahmat, dan lain-lain. Termasuk ya Gus Dur dan tokoh-tokoh yang kekinian. Nah, tantangan yang dihadapi dari gerakan pembaharuan ini adalah mengembalikan tadi paham interpretasi terhadap Al-Quran dan As-Sunnah agar sebagai tuntunan, sehingga tidak terjebak kepada tadi taklid buta yang menyebabkan kemunduran dan terjadinya degradasi umat. Sekalipun memang bagi kelompok awam memang taklid ini tetap berlaku sebagai suatu cara untuk beragama yang praktis, tapi seiring dengan perkembangan tingkat peradabannya, tingkat pemikirannya, maka dia akan memperbarui pemahamannya sesuai dengan perkembangan dan konteks. Dan di situ juga daya kritisnya akan senantiasa meningkat. Jadi tajdid atau pembaharuan itu tidak mengubah ajaran-ajaran yang bersifat mutlak. Tajdid itu hanya bertempat pada wilayah penafsiran atau interpretasi dari ajaran Islam dalam aspek teologis, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi tajdid dalam pemikiran itu adalah aktivitas koreksi ulang atau konseptualisasi ulang terhadap aktivitas keislaman dengan mengoreksi hal-hal yang bersifat tidak sesuai dengan konteks barunya yang sesuai dengan syariat Islam. Maka ini yang dikembangkan sehingga gerakan pembaruan ini adalah gerakan pemurnian ajaran Islam, termasuk dalam wilayah pemikiran hukum Islam. Nah, di situ memang sudah berkembang ya pada saat itu bagaimana
periode modern itu berkembangnya hukum Islam tidak hanya dalam aspek yang sifatnya universal, tapi dalam konteks daerah, berbagai daerah dijadikan menjadi suatu regulasi di daerah-daerah atau di kekuasaan-kekuasaan wilayah keislaman, di mana pada saat itu adalah terjadi suatu kolonialisme. Nah, kolonialisme itu di abad 18 sampai 19, sebagian sudah memerdekakan diri, merdeka berjuang karena memang tadi dalam keadaan terbelakang, kemudian terjajah, akhirnya pendidikannya tidak berkembang. Maka gerakan pembaruan ini memulai dengan pendidikan. Seperti di Pakistan itu banyak lembaga-lembaga pendidikan seperti Al-Afghan, termasuk Muhammad Iqbal ya yang terakhir. Kemudian tokoh-tokoh pembaru sebelumnya, Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad Rashid Ridho, Muhammad Abduh, itu semuanya mereka menggunakan lembaga pendidikan untuk menyampaikan ajaran-ajaran agamanya. Nah, ini yang dihadapi atau implikasi dari modern. Program-programnya adalah membersihkan dari paham di luar Islam, kemudian pembaruan pendidikan, ajaran Islam dalam aliran pikir modern, kemudian Islam dari pengaruh Barat, pembebasan penjajahan. Nah, dari penjajahan atau kolonialisme inilah yang berkembang itu. Nah, kemudian ada pertanyaan tadi, bagaimana kedudukan Islam atau hukum Islam dalam pembentukan hukum nasional. Nah, hukum Islam sekarang tidak ada lagi halangan ya. Kalau dulu itu adalah hukum Islam itu diresepsi oleh hukum adat, tokohnya senegor-gronya, di mana dari hukum itu umat Islam ataupun hukum Islam berlaku kalau sesuai dengan hukum Islam. Tapi setelah kemerdekaan, teori itu tidak berlaku lagi, teori resepsi. Yang berlaku adalah sebaiknya hukum Islam itu menyeleksi hukum-hukum nasional. Ya, karena umat Islam itu sebagai mayoritas. Atau menurut Profesor Bahtiar Effendi itu almarhum, beliau menyebutkan hukum Islam itu omnipresent. Hukum Islam itu akan senantiasa mengikuti di mana keberadaan umat Islam itu berada. Mau di langit, maupun di bumi, mau di dasar laut, maka berlaku syariat Islam bagi yang beragama Islam itu. Nah, kemudian terkait dengan legislasi, itu terkait dengan politik hukum itu. Tidak semua syariat atau ajaran Islam itu bisa dilegislasi. Hanya hal-hal sesuatu yang mengatur kepentingan publik yang bisa. Sekalipun termasuk dengan hukum pidananya. Karena itu terkait dengan negosiasi antar kekuasaan atau kekuatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat ataupun DPR. Bagaimana negosiasi kelompok-kelompok. Maka dalam pembentukan hukum nasional ada 3 sumber bahan pembentukan hukum nasional. Hukum Barat itu sendiri, kemudian hukum adat, dan yang terakhir adalah hukum Islam. Hukum Islam sebagai salah satu pembentukan hukum nasional selain hukum Barat dan hukum adat. Nah, ada di beberapa tempat adat itu justru adalah al-adah al-muhakkamah. Hukum adat itu menjadi hukum publik atau karena memang sesuai, termasuk di dalam kaidah usul fikih ataupun dalam ilmu usul fikih juga disebutkan bahwa salah satu sumber pembentukan hukum itu adalah hukum adat. Tentunya adalah hukum adat yang berdasarkan dari hukum Islam. Nah, tapi dalam konteks Indonesia ya adat apa saja. Ada yang adat yang berdasarkan hukum Islam, ada adat Hindu, ada adat Buddha, adat kepercayaan lainnya. Nah, makanya ketika dalam proses pembentukan hukum nasional, maka itu terjadi suatu proses negosiasi ataupun saling pengaruh mempengaruhi. Kemudian yang terakhir, ini ada tugas yang barangkali bisa Anda kerjakan. Nanti waktunya minggu depan ya, Anda kumpulkan. Untuk yang minggu yang lalu sudah ya, semuanya sudah diupload.
karena waktu uploadnya terbatas. Kalau nggak salah hari ini sampai jam berapa ya uploadnya? Ada yang sudah buka e-learning? E-learning karena tadi sempat down ya listriknya. Oke, saya kira itu. Masih ada yang mau bertanya? Waktu alokasi saya sudah habis. Ya, silakan, Mbak. Untuk absennya di mana ya, Pak? Ini masih down itu e-learning-nya. Ya, nggak apa-apa. Nanti absennya nanti kita menyusul saja. Ini kan masuk semuanya ya. Nanti kita absen manual di Siakat. Kalau nanti biasanya ada pemberitahuan. Atau nanti saya absenkan kalau karena kondisi listrik di kampus itu sempat down. Saya absen untuk Finger aja nggak bisa itu karena down. Tapi ini tadi sudah bisa. Ini mungkin masih dalam maintenance untuk perbaikan. Semoga nanti segera pulih kembali karena banyak agenda kegiatan yang berbasis pada e-learning dan psikolon serta siakat. Saya kira itu ya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya masih ada kesimpulan mau disampaikan? Silakan Mbak. Terakhir. Sampun Pak. Oke, kalau sudah saya kira cukup. Terima kasih atas kesabaran Anda dan tadi sempat terjadi miss ya. Karena yang pertama itu saya rubah di kelas G itu jam 6, tapi yang di kelas E dan F belum sempat saya share. Sudah masuk sehingga ada sebagian yang masuk jam 6, ada sebagian yang 7. Sementara kita waktunya yang tidak bisa di jam itu, banyak perbenturan. Saya kira cukup, terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa, semoga tetap sehat dan sisa waktunya silahkan untuk dikerjakan ini. Bisa secara kelompok, tapi uploadnya individu ya. Jadi kami perlu sampaikan ada kesalahpahaman di beberapa kelas bahwa tugas kelompok yang diberikan itu harus diupload masing-masing. Mengerjakannya bisa kolektif, tetapi ketika mengumpulkan masing-masing harus mengumpulkan sesuai dengan itu. Karena psikolon itu berbasis pada individu secara kolektif. Kerjaannya bisa kolektif karena itu memang kompetensi yang ingin saya sampaikan kepada Anda agar Anda mempunyai kemampuan bekerja sama dengan siapa saja dan tidak pandang teman dari mana ya. Karena nanti realnya Anda akan menjadi profesional hukum, akan bekerja di semua unit yang bisa Anda masuki, dan Anda akan bekerja sama dengan beragam orang. Dan tentu tidak bisa Anda memilih, tapi kemampuan Anda beradaptasi dengan tokoh-tokoh baru yang Anda kenal, itulah sebenarnya adalah eksistensi Anda. Kemampuan Anda survive dengan ilmu, dengan keprofesionalan Anda, itulah yang akan menjadikan Anda akan tetap seperti permata di tengah pasir atau berlian di tempat yang dimana tidak ada mudinya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan direnungkan dan dianalisis 4-5 persoalan ini sehingga Anda bisa mengambil keyword dari perkembangan modern dan bisa menginternalisasikan dan mengambil hikmahnya dari periode modern ini. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, absennya
Gimana nggih? Waalaikumsalam Ini warahmatullahi belum bisa, wabarakatuh. belum Terima bisa. kasih, Pak. Nanti biar nanti saya absenkan manual minggu depan atau kalau sudah boleh ya. Jadi nanti absennya manual. Selama jam masih bisa. Kalau kelas F nanti kan Nggih, sampai Pak. jam 12 ya. Nanti coba dicoba. Tapi kalau untuk kelas E kan sampai jam 8.40. Barangkali mungkin jam 8.40 sudah bisa on lagi atau ready lagi. Oke ya, saya tutup ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Oke.